Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita agar kita jangan curang dan khianat. Sebuah sifat yang dikutuk, dicela oleh Allah Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya. Jangan kalian khianati Allah. Kalian mengikrarkan la ilaha illallah, namun kalian berkhianat malah nyembah selain Allah. Kalian beriman bahwa Allah memberi rizki, tapi kalian juga meminta pada selain Allah rezeki. Kalian bergantung berdoa minta pada Allah, kalian juga minta pada selain Allah. Jangan khianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang efeknya adalah kalian akan mengkhianati amanah yang Allah berikan pada kalian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak kalian itu adalah menjadi fitnah kalau kalian tidak menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Sidang Jum'ah rahimanillah wa iyyakum. Sifat khianat ini sifat orang-orang munafik kok. Di mana kata Nabi, ayatul munafiki salasah au salasun. Tanda munafik itu 3. Jika dia idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berbicara dusta, jika berjanji menyelisihi, diberi amanah dia khianat. Tentu khianat ini mencakup beberapa cabang kehidupan. Di antaranya adalah amanah memegang harta anak yatim. Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita, kalian wahai orang-orang beriman, jangan makan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Bahkan di awal surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim yang kalian asuh. Kalau mereka sudah cukup waktunya nikah, kembalikan harta mereka pada mereka. Bagaimana hari ini para pengelola anak-anak yatim, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang mengelola anak yatim, hartanya mereka terima, apakah harta itu mereka benar-benar salurkan untuk fakir miskin anak yatim, ataukah mereka makan? Allah mengatakan, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka pada hakikatnya mereka makan api neraka. Inilah yang kata Allah, hati-hati, harta itu fitnah. Memakan harta yang bukan haknya. Dan termasuk khianat adalah dalam jual beli, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan cara curang dan khianat. Wailun lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Siapa mereka?
alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun. Mereka kalau membeli sesuatu pengen disempurnakan. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau mereka yang menakar, kalau mereka yang menjual, kalau mereka yang menimbang, mereka berbuat curang. Yuksirun, ngurangi. Begitulah terkadang seseorang menuntut hak, namun dia tidak menunaikan kewajibannya. Ini kecurangan dalam muamalah, kecurangan dalam jual beli, kecurangan ingin mendapatkan full, namun ketika dia memberi kewajiban dia curang. Begitu juga suami istri, dia menginginkan istrinya menunaikan kewajibannya sebagai istri, namun dia sebagai suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, hanya menuntut hak dia sebagai suami, namun dia tidak menunaikan kewajibannya. Ini curang. Maka pengkhianatan masuk ke seluruh cabang kehidupan. Oleh karenanya hendaknya kita hati-hati. Harta umat amanah, harta anak yatim amanah, bahkan anak istri kita amanah, yang jika kita tidak betul-betul menjaganya, mendidiknya, berarti kita telah khianat, telah mengkhianati apa perintah Allah. Ada sebuah kisah, Nabi pernah menyuruh seorang laki-laki namanya Ibnu Lutbiyah dari Bani Azad untuk memungut zakat dari Bani Sulaim. Dia pemungut zakat, sudah digaji oleh negara dari Baitul Mal. Dia mengambil zakat, lalu dia mendapatkan beragam macam hadiah dari masyarakat, padahal dia pegawai pemerintah, memang sudah tugasnya. Dia mendapatkan hadiah, lalu dia bawa ke kota Madinah. Hadzali, ini hadiah buat saya, dan inilah zakat mereka. Maka Nabi marah dan Nabi mengatakan, halla jalasta fi baiti abika au ummik. Kalau engkau coba, tidakkah engkau duduk di rumah ibu bapakmu, apakah akan datang hadiah ini kepadamu? Engkau mendapatkan ini karena engkau adalah pegawai pemerintah dan engkau sudah dibayar, tidak layak untuk mendapatkan hadiah. Itu bentuk suap dan gulul, memakan harta yang tidak halal alias haram. Ma'asyiral muslimin, ini pelajaran buat kita bahwa gulul, seseorang yang sudah memang dibayar, maka itu pekerjaan Anda tunaikan kewajiban, maka ingin sesuatu lebih, mendapatkan gratifikasi, mendapatkan hadiah dari apa yang tidak semestinya, ini gulul khianat. Maka kata Nabi, tidaklah dia takut kepada Allah. Aku jangan sampai, kata Nabi, aku bertemu kalian nanti pada hari kiamat, kalian membawa harta yang kalian ambil tanpa hak. Jika itu sapi, jika itu unta, lahu rugha, kata Nabi, jika itu unta maka akan menderum, teriak unta itu akan didengar oleh seluruh makhluk di padang mahsyar. Jika itu baqarah, lahu huwar, maka sapi itu akan melenguh, mengeluarkan suaranya. Jika itu kambing yang diambil tanpa hak, maka dia akan mengembik, mengeluarkan suara embek, dan seterusnya. Dipermalukan oleh Allah Rabbul Alamin. Saksikanlah, kata Nabi SAW, saksikanlah ya Allah, aku sudah menyampaikan bahwa pengkhianatan ini adalah dosa yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum. Oleh karenanya perhatikanlah bahwa amanah ini adalah, dan silaturahim, kata Nabi, dua amal soleh yang kelak berdiri di sirat, yang menyelamatkan seorang hamba dengan izin Allah. Maka betapa sulit menunaikan amanah. Terkadang kita menuntut hak, namun kita tidak menunaikan kewajiban. Ini curang, ini khianat. Subhanallah. Seperti orang tadi, subhanallah. Bahkan kata Nabi SAW, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba Allah berikan kekuasaan mengurusi orang, summa yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, menipu bawahannya, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga. Ma'asyiral muslimin, dipermalukan oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya hendaknya kita jangan khianat, curang. Ini sifat yang sangat buruk. Berkhianat, curang terhadap sesuatu yang harusnya kita lakukan dengan jujur, adil, dan amanah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafar wassalatu wassalamu ala nabiyinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Di antara bentuk pengkhianatan adalah orang berbuat baik pada kita, kita berbuat buruk pada dia. Nabi Yusuf berkata ketika beliau dituduh berzinah dengan Zulaikha, beliau mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, agar dia tahu bahwa saya tidak mungkin mengkhianati kebaikan dia, tidak mungkin saya berselingkuh dengan istrinya, saya menjaga kehormatannya karena dia berbuat baik pada saya. Nabi SAW pernah bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza, man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Siapa yang menyediakan perbekalan untuk orang yang jihad, maka dia dianggap berperang, kata Nabi. Padahal dia tidak ikut perang, cuma mempersiapkan pasukan, bekalnya. Dan siapa yang menanggung nafkah anak istrinya, ditanggung nafkahnya karena suaminya pergi ke medan jihad, faqad ghaza, dia dianggap berjihad, kata Allah, kata Nabi SAW. Namun dengan segala keutamaannya, hati-hati, kata Nabi, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qaidin, kehormatan istri-istri para mujahid yang suaminya bekerja, yang suaminya jihad menolong agama Allah, kehormatan istrinya bagi kita yang tidak ikut perang, kehormatan mereka seperti ibu kita, kata Nabi SAW. Kenapa? Berarti harus dijaga kehormatannya. Jangan justru dia pergi jihad menolong agama Allah, kita mengkhianatinya dengan cara kita mengganggu istrinya, wal iyadzubillah. Bayangkan pengkhianatan besar. Apa kata Nabi SAW? Siapa saja yang melakukan pengkhianatan itu, orang ini sudah punya jasa besar pada Islam, lalu dia khianati, dia cederai anak istrinya tadi dengan digoda atau anaknya dizolimi dan seterusnya, maka akan datang dia pada hari kiamat, illa wuqifalahu yaumal qiyamah, akan diberhentikan oleh Allah pada hari kiamat. Si mujahid akan dipanggil, orang ini telah khianat, ambil seluruh kebaikannya sesukamu. Bayangkan, lihat. Lalu kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, famadzonnukum, kata Nabi, bayangkan oleh kalian, kebaikan silahkan ambil sesukanya. Bayangkan jika si mujahid ini marah dan dia merasa terzolimi, ya Allah, seluruh sholat dia serahkan kepadaku, seluruh Ramadan dia serahkan kepadaku, seluruh zakat dia serahkan kepadaku. Habislah orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Pengkhianatan besar, ma'asyiral muslimin. Orang yang berbuat baik pada kita, apalagi jasanya pada Islam besar, kita khianati pada anak, istrinya, keluarganya dan seterusnya. Ini pelajaran bahwa jika ada orang berbuat baik pada kita, balaslah dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa, minimal kita doakan. Kalau kita justru malah berbuat buruk, pengkhianatan, orang berbuat baik dia malah berbuat buruk, ini dari mana keadilan? Ini jelas kecurangan dan pengkhianatan. Inilah sifat orang munafik. Idza khasama fajara, apabila dia bermusuhan, dia bersangatan, dendaman orangnya. Apalagi ini orang baik, bukan dendaman, bukan orang bermusuhan. Ini orang baik, ini orang baik pada kita, lebih kita balas dengan keburukan. Kedurhakaan macam apa ini, ma'asyiral muslimin? Inilah sifat yang luar biasa dicela oleh Allah Rabbul Alamin. Di perang Uhud, Nabi membawa 1000 pasukan, membawa 1000 pasukan dengan harapan mengimbangi 3000 personil kufar. Nabi sudah mengatur strategi dengan detail, tapi ulah munafik pengkhianat Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi pasukan 300, akhirnya balik kanan, mundur pulang ke Madinah, tidak ikut perang. Tinggal tersisa 700 melawan 3000 orang. Qadarullah wa kana amrullahi qadarun maqdura. Qadarullah
Akhirnya Nabi mengalami kekalahan telak di perang Uhud. Akibat apa? Pengkhianatan ma'asyiral muslimin. Dan banyak contoh pengkhianatan, apalagi Bani Quraidzah, Yahudi. Pengkhianatan perjanjian bahwa kita siap ya, kita wahai Bani Quraidzah, kita siap membela kota Madinah ya, dari ancaman luar ya, kita bareng-bareng bergandengan tangan, agama kalian boleh silakan lakum dinukum waliyadin, tapi kita sama-sama mempertahankan keamanan stabilitas nasional Madinah. Namun mereka berkhianat saat perang Khandaq. Lihat hukuman Allah pada mereka apa? Penggal semua kepala bangsa Yahudi. Penggal semua kepala bangsa Yahudi, dan itu langsung dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dibunuhlah seluruh Yahudi Bani Quraidzah. Itulah hukuman bagi para pengkhianat. Bayangkan kita memperjuangkan sesuatu yang besar untuk agama Allah. Yuk kita bergandengan tangan, yuk berangkat, susah perih bahagia kita bersama. Tiba-tiba orang balik kanan, enggak lah, aneh mah pengen hidup di zona nyaman, tidak mau membela agama Allah. Ini pengkhianatan besar, ma'asyiral muslimin. Masih ada mental-mental demikian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Maka ikhlaslah beramal, carilah akhirat, carilah ridha Allah. Jangan sampai kita curang dan khianat dalam muamalah, dalam berjuang dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma rzuqna a'immatan salihin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi Gaza wa fi kulli makan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum wa tarasu, lurus dan rapatkan safnya, saling melihat. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Sejajarkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, karena lurus dan rapatnya saf sebagian kesempurnaan salat. Allahu akbar. Allahumma kama ma'ana syarika Allahumma sajid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim
يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karaka. Subhanallah, 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 subhanallah.